Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini melalui jaringan online. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin pelayan firman oleh Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, Pendeta Jemaat GKP Tanjung Barat. Dan liturgi akan penuh dilayani oleh majelis gereja. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kebaktian KRT pada hari ini Rabu 19 Mei 2020 mengambil tema yaitu memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada malam hari ini melalui kebaktian KRT. Kiranya kebaktian kita pada malam hari ini dapat memberikan ketenangan hati dan juga kesukacitaan di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita mengambil saat sejenak untuk bersaat teduh. Bersaat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita dasari ibadah kita pada malam hari ini dengan menerima votum dan salam secara berbalasan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih Kristus bagi saudara semua. Salam kasih. Sudah. Silakan duduk kembali. Kita akan muji Tuhan dari PKJ nomor 23, baitnya yang pertama, marilah memuji Tuhan. Cita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan, puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan yang telah kita terima di sepanjang minggu yang telah kita lewati sampai saat ini, marilah kita berdoa, menaikkan doa syukur. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini dan sampai saat ini kami boleh menikmati kasih dan pimpinan-Mu dan sukacita yang Kau limpahkan bagi pribadi kami dan keluarga kami, karena kami semua telah diberkati, baik kehidupan kami secara pribadi, begitu juga seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, karena pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali dalam persekutuan kebaktian rumah tangga, meskipun kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena Bapak sudah boleh menyiapkan sarana untuk ibadah kami dapat berlangsung dengan baik melalui media yang telah Engkau sediakan bagi gereja kami di Tanjung Barat ini.
Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kesehatan yang Bapak berikan bagi kami, di mana beberapa waktu yang lalu di keluarga jemaat kami ada yang sakit, tapi karena pertolongan Tuhan dan juga dukungan doa dari seluruh jemaat yang mengasihi, saudara-saudara kami boleh memperoleh kesehatan kembali. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberikan semangat bagi kami semua, baik kami, anak-anak kami, maupun para orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau terus memelihara kehidupan orang tua kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga sudah boleh memberikan kami makanan dan juga apa yang kami butuhkan setiap hari, dan Engkau juga terus mendampingi kami ketika kami menghadapi pergumulan. Terima kasih ya Bapa untuk suka duka yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami merasakan bahwa di setiap suasana yang kami alami, Tuhan selalu hadir mendampingi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan melaksanakan kebaktian rumah tangga bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Tanjung Barat ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya semua boleh dalam pimpinan Tuhan, sehingga kebaktian rumah tangga ini sungguh-sungguh boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 55, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah, sumber pengetahuan bagi kami dan sumber penghidupan bagi kami. Kami mohon kuasa dan penyertaan-Mu sebelum kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang menaungi kami, sehingga hati kami dipertemukan dengan maksud dan tujuan Tuhan ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Engkau yang memperkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu, kiranya juga Engkau yang menolongnya untuk dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pemberitaannya. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau juga menolong setiap kami, baik kami yang berada secara online di masing-masing tempat tinggal kami, kiranya Tuhan yang menolong supaya hati kami juga diterangi oleh Roh Kudus di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita seperti yang sudah dijadwalkan dalam DPA KRT, Kebaktian Rumah Tangga, diambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9 sampai ke 13. Saya akan membacakan bagi kita semua
Surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 13, demikian bunyinya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan juga saya yakin hadir anak-anak yang cantik, yang ganteng. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab tadi membawa kita ke dalam perenungan, mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis yang lalu pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu. Kita belajar untuk menjawab panggilan Tuhan, yaitu memenuhi tugas panggilannya sebagai saksinya dan untuk melanjutkan karyanya di dunia. Malam hari ini kita diajak kembali memaknai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Pada masa pandemi ini banyak orang kembali mempertanyakan soal makna hidup, terutama ketika berbagai rencana kehidupan yang kita buat tidak sesuai harapan. Begitu juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Tahun 2020 kita berpikir bahwa pandemi ini dapat diselesaikan dengan lockdown yang waktunya dibatasi, namun sampai hari ini pandemi ini masih terus berlangsung, dan pada situasi-situasi tertentu kita melihat berita-berita yang begitu memprihatinkan kita. Dan dalam situasi itulah maka kita atau sebagian dari kita kembali merenungkan apa itu makna hidup. Ada orang yang mengatakan hidup ini sementara sifatnya. Dalam bahasa Jawa, ungkapan ini diumpamakan seperti cuma mampir minum saja. Jadi hidup diumpamakan seperti orang yang mampir minum terus selesai. Atau dalam bahasa Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Artinya ya hidup kita itu ya sesementara itu, seperti orang cuma mampir minum saja. Hidup yang sementara ini dalam sisi positif menahan manusia untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, juga merugikan sesama. Namun tidak banyak juga dalam situasi yang hidup sementara ini orang-orang yang menggampangkan dan juga diisi hidupnya dengan seenaknya, karena seolah-olah hidup itu hanya untuk hari ini saja. Jangankan memikirkan orang lain,
memikirkan dirinya sendiri saja, ada orang-orang yang tidak begitu memperdulikan. Sehingga bila terjadi berbagai bentuk penderitaan, keterasingan, ketidakberhasilan yang dialami oleh sesama atau semesta, dianggapnya bukan urusannya. Toh hidup ini hanya sementara. Itu sisi negatifnya. Namun dalam bacaan yang tadi kita dengarkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13, kita mendengar kesaksian, bukan hanya kesaksian manusia, para murid yang menyaksikan kehidupan karya pelayanan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, maupun juga kenaikannya. Tapi kesaksian yang lebih kuat yaitu dari Allah sendiri. Allah yang memberikan kesaksian tentang anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Dan bila tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, Sang Pencipta, Allah kita, menjadi pendusta karena kita tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian dari 1 Yohanes di ayat 13 yang kita baca tadi, memberi tekanan tentang kehidupan yang kekal yang Allah berikan ini dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang disurati oleh Yohanes, yaitu supaya tulisan yang ditulis itu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah dan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 13 dikatakan, karunia hidup yang kekal itu diberikan Allah melalui anaknya, dan umat diminta untuk memiliki anak dan hidup di dalamnya. Jadi bukan sekedar mengatakan bahwa saya ini murid Yesus, saya ini percaya kepada Yesus, tetapi dia memiliki anak itu di dalam kehidupannya dan hidup di dalamnya. Itu ayat 11 dan 12 penekanannya itu. Bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita diingatkan, saudara-saudara, bahwa percaya kepada Allah dalam Yesus, memilikinya dan dimiliki olehnya membuat kita hidup. Dan kehidupan yang Allah karuniakan itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Seperti yang sering kita dengar dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Kapan itu Bapak Ibu Saudara? Ya ketika kita menyatakan itu, kita percaya kepada Yesus, jadi sebenarnya kehidupan yang kekal itu dimulai dari saat ini. Bukan hanya ketika kita nanti mati, Tuhan Yesus membangkitkan kita dan masuk ke dalam penghakimannya, dan kemudian kita menerima upah mengikutnya, dan kemudian kita hidup yang kekal. Namun hari ini kita kembali diingatkan, ketika kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, kita dimiliki oleh Dia. Disitulah kita memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika kita hidup yang kekal itu, artinya kita hidup di dalam Dia.
Hidup yang di dalam dia seperti yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hidup yang berkualitas. Kalau pada hari Minggu saya mengatakan bahwa hidup kita itu harus mengalami perubahan, mengalami perbaikan. Jangan hidup seperti di masa lalu. Dan ketika kita mengenal Yesus semakin dekat, semakin mesra, persekutuan kita semakin erat, bukan hanya dengan Yesus tetapi dengan sesama kita, khususnya dalam kehidupan berjemaat. Dan kemudian kita mampu mengasihi orang lain yang kita kasihi, yang dia juga mengasihi kita, namun juga orang-orang yang memusuhi kita. Hidup yang kekal itu sesuai dengan status yang kita miliki sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal itu sudah dan datang, sedang berlangsung ketika kita memperjuangkan hidup kita sesuai panggilan sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau membagikan 3 hal bagaimana kita menjalankan hidup kekal yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Yang pertama, seperti hari Minggu yang lalu saya katakan bahwa ketika kita hidup, kita orang-orang yang berdosa. Walaupun Tuhan telah mengampuni kita dan kita dikaruniakan hidup yang kekal, seringkali berkali-kali kita jatuh di dalam dosa. Maka itu kita diminta di ayat 8 dan 10 di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai 10, yaitu kita diminta untuk hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu tidak ada yang sembunyi. Maka kita mampu mengakui dosa-dosa kita dan hidup dalam pembaharuannya. Jadi hidup kita di dalam pembaharuannya. Kalau setiap anak Tuhan memperbaharui dirinya, maka Bapak Ibu, harapan yang kita inginkan terjadi pada perubahan orang lain. Karena orang lain juga mengalami perubahan, saya juga mengalami perubahan. Maka semua orang akan berjalan hidup menuju kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus seperti yang Tuhan kehendaki, baik ketika dia sampaikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dan saat ini kepada jemaat Tuhan masa kini. Lalu yang kedua, berjuang mengikuti teladan yang sudah kita berikan. Saya ingat setiap mengajar sekolah minggu, seringkali kita sebagai pengajar sekolah minggu, ya kakak-kakak sekolah minggu, kita seringkali juga di situ adalah refleksi kita. Apakah kita sudah meneladani hidup Yesus yang sudah kita lihat dalam beritanya, dalam firman-Nya, dalam sejarahnya? Ini juga pertanyaan buat kita sekaligus juga tekad kita untuk berjuang meneladani hidup Tuhan Yesus. Jadi semua orang, termasuk para pendeta dan penatua, termasuk para pemimpin, pemuka agama, yaitu bagaimana kita hidup meneladani Yesus. Dengan kita belajar mendengar firman Tuhan, kita akan mengenal apa-apa yang menjadi harapan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 5 sampai 6. Yang ketiga, kita diminta untuk mewujudkan hidup yang kekal dengan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Kalau berubah, harapannya kehidupan kita ini berubah menuju yang lebih baik, bukan menuju yang lebih buruk. Tetapi harapannya semua kita hidup lebih baik, berbuat lebih baik, melakukan tugas kita lebih baik bagi sesama. Bukan sesama yang menguntungkan kita saja, kawan kita saja, teman kita saja, keluarga kita saja, tapi juga sesama yang menderita, yang dipinggirkan dan yang diperlakukan tidak adil. Maka kiranya tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, seringkali kita tidak mampu melakukannya. Seringkali keinginan kita lebih kuat seperti yang kita inginkan.
bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan hikmat-Nya kepada kita, mencurahkan roh-Nya kepada kita, sehingga kita berhikmat dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dan melanjutkan karya pelayanan-Nya di tengah-tengah keseharian kita. Walaupun dalam situasi pandemi, walaupun kita mengalami banyak keterbatasan, walaupun kita saat ini juga terganggu soal ekonomi, tidak membuat kita patah semangat, namun kita sedang memulai hidup kekal bersama dengan Kristus yang menuntun langkah kita menuju jalan-jalan yang Dia tunjukkan. Kiranya jemaat Tuhan tolong disertai untuk dapat memiliki hidup yang kekal sejak saat ini dan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita melalui persembahan syukur. Dan melandasi persembahan kita pada kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan muji Tuhan dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, dilanjutkan dengan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengaruniakan kami hidup yang kekal, bukan saja pada saat kedatangan-Mu dan memberikan upah kepada kami,
Namun ketika kedatangan-Mu, kehidupan kami yang dipersembahkan menjadi milik Kristus adalah rangkaian dari kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas karunia-Mu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga merasakan begitu pemimpinan dari Tuhan yang besar kepada kami di dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan juga di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kami. Engkau memberikan pekerjaan yang layak bagi kami, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari. Di dalamnya juga kami dapat berbagi kepada sesama. Kami percaya itu ya Tuhan berasalnya dari Tuhan saja. Oleh karena itu dalam setiap kebaktian kami, termasuk saat ini, kami ingin mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan yang kami bawa ini, dan kiranya Engkau yang menolong para pengurus gereja untuk mengelolanya dengan baik, yang akan digunakan pelayanan baik di dalam maupun keluar gereja. Dan Tuhan, saat ini juga kami membawa pergumulan kami, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa gereja Tuhan, khususnya jemaat Tanjung Barat ini, dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja, di mana kami ditempatkan di seluruh Tanjung Barat dan sekitarnya. Bahkan sebagian kami berada tinggal di kota-kota lain. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk juga dapat menyaksikan kehidupan kami bersama dengan Kristus dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, dari perkataan kami maupun perbuatan yang kami lakukan. Kami juga saat ini memohon kepada Tuhan bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terkait untuk memberikan kesaksian baik ke dalam maupun keluar, kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga setiap hari kami ditambahkan hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga rindu bagi mereka yang mengalami kesulitan oleh karena dampak pandemi, khususnya di jemaat Tuhan. Mereka yang terpengaruh dari penghasilannya, mereka yang terpengaruh dalam kehidupan kesehariannya, dan khususnya bagi anak-anak kami yang terus-menerus merindukan sekolah dibuka kembali dengan online. Namun di tengah-tengah situasi yang masih dalam kondisi pandemi, pemerintah yang sedang mengupayakan untuk vaksinasi kepada kelompok-kelompok rentan, pejabat publik, pekerja publik maupun juga para lansia, dan juga termasuk di dalamnya anak-anak. Kami memohon kepada Tuhan bahwa program-program pemerintah di dalam mencegah dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberkati dan juga membukakan hati setiap kami, segenap bagian masyarakat Indonesia, untuk ikut ambil bagian, melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak untuk keselamatan diri kami sendiri maupun keselamatan orang lain. Kami memohon kepada Tuhan supaya mereka yang sedang melakukan perjalanan juga ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, mereka membawa damai sejahtera dan dijauhkan dari tertularnya, terpaparnya dari virus COVID-19 ini. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang pada masa lalu perlu dirawat oleh karena terpapar virus ini, yang kami dengar mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan juga kami turut berduka bagi anggota keluarga
yang keluarganya juga tidak selamat oleh karena virus ini. Kami membawa setiap harapan dan kerinduan kami bahwa dalam masa pandemi ini kami dapat bertahan oleh karena kecintaan kami kepada Tuhan dan Tuhan menolong kami untuk melewatinya. Inilah doa yang boleh kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan nyanyian penutup dari PKJ 290, Kurangkai Nada Menjadi Lagu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, penebusan Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menopang dan mengokohkan kita sekarang dan selamanya. Amin. Masuki saat teduh sejenak. Puji nama Tuhan, kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya puji-pujian yang telah kita naikkan itu menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan juga segala harapan-harapan di dalam doa syafaat yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, biarlah kiranya itu Tuhan boleh kabulkan dan kita terus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang telah memperoleh keselamatan dan terus berjuang untuk meraih kemenangan di dalam pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah untuk kita pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, dan pelayanan Ibu semakin hari semakin membawa berkat dan sukacita bagi jemaat dan juga dimanapun Ibu melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemusik kita dan juga pemandu pujian, Saudari Marisa dan Saudari Stella. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang telah disampaikan. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada tim multimedia yang telah boleh menayangkan kebaktian rumah tangga, sehingga kebaktian rumah tangga ini kita dapat berjumpa dan kita dapat melaksanakan kebaktian rumah tangga dari tempat kita masing-masing dan kita boleh bersama-sama melaksanakannya. Terima kasih kepada tim multimedia, yang pertama kepada Bapak Benardi Wibisono, kepada Saudara Yosep Tampu Bolon, kepada Saudara Rafael Sanderhans, kepada Juan Ngadas. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila kiranya kita tutup kebaktian kita pada malam hari ini, kiranya kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, sukacita, dan tetap semangat melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing dan dimanapun kita beraktivitas. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang tadi sudah disampaikan dalam doa syafaat, Ibu Pendeta memesankan semangat untuk belajar dan tetap rajin belajar supaya kamu berhasil. Demikianlah kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dan sampai berjumpa lagi. Selamat malam.